Kita akan membahas tentang faslun mujibatul husli sittatun, yang mewajibkan orang mandi. Mandi itu hukumnya apa, Bu? Aslinya, Bu? Mandi itu aslinya hukumnya apa, saya tanya? Wajib, apa sunnah, atau mubah, atau jaiz? Hukumnya mubah, boleh. Nggak mandi boleh nggak, Bu? Boleh. Siapa yang nyuruh mandi? Ibu pengajian nggak mandi boleh tidak? Boleh loh. Nggak, saya nanya, kalau pengajian nggak mandi boleh tidak? Boleh. Mau mandi boleh, nggak mandi juga boleh. Artinya apa? Mandi itu hukumnya jais atau boleh. Orang setahun nggak mandi ya nggak masalah. Saya mandinya cuma kalau suruhan. Jadi sambil mandiin keris, saya juga mandi bareng. Itu setahun sekali, kita boleh. Udah kayak jimat aja, udah. Jadi apa di sini? Ada mandi itu aslinya hukumnya boleh. Kayak makan itu hukumnya boleh. Nggak makan juga boleh. Nggak ada yang maksa harus makan, itu nggak ada. Nah, kapan mandi itu yang tadinya boleh menjadi wajib? Harus sifatnya kalau 6 ini. Yang pertama, ilajul hasafati fil farji, hubungan suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua, khurujul mani, keluar sperma. Yang ketiga, haid. Kalau sudah suci dari haid, maka hukumnya wajib mandi. Yang setelahnya adalah nifas, darah. Di gambar 6 ini, yang pertama, kalau seseorang habis berhubungan suami istri, kemudian keluar mani, haid, nifas, wiladah, darah nifas, darah melahirkan, setelah melahirkan, kemudian meninggal dunia, maka yang tadinya mandi itu jais menjadi wajib. Gak boleh ditinggalin, harus. Habis haid harus mandi, wajib hukumnya. Nifas, bersih dari nifasnya, wajib mandi. Bersih dari melahirkan, wajib mandi. Orang mati, wajib mandi. Kecuali ada beberapa yang tidak boleh dimandikan. Contoh, orang yang meninggal dalam keadaan perang, ya Bu ya. Orang perang nggak boleh dimandikan. Kenapa tidak boleh dimandikan? Karena darah yang berceceran, darah yang mengalir dari tubuhnya itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Selebihnya wajib mandi. Ada tahu orang di pesawat yang meninggal nggak dimandikan? Langsung dikubur aja kayak gitu, enggak kan? Karena memang hukum memandikan mayit itu wajib bagi yang hidup, bukan wajib bagi yang mayitnya tidak. Jelas Bu sampai sini? Jadi di gambaran ini hukumnya mandi menjadi wajib. Ada yang bertanya? Baik. Faslun furudul husli ithnani, fardunya mandi. Baik. Tadi kan kita sudah membahas tentang siapa saja yang mandinya menjadi wajib. Sekarang yang harus diperhatikan, kalau orang mandi wajib itu ada 2 yang harus diperhatikan. Apa Bu yang harus diperhatikan? Yang pertama, niat. Apa Bu? Niat. Saya niat mandi besar. Saya niat mandi bersih dari nifas. Saya niat mandi dari bersih melahirkan. Saya niat mandi dari haid. Maka niat ini hukumnya wajib. Kalau gak niat, mandinya tadi jadi mandi biasa, bukan mandi wajib. Tapi kalau mandi wajib, maka hukum niatnya menjadi wajib. Itu syarat yang pertama. Rukun yang kedua adalah takmimul badani bil ma'i, meratakan air ke semua anggota tubuh.
Anggota tubuh apa Bu? Semuanya. Rambut sampai ujung kaki harus dimandikan. Nah, ada yang salah kaprah Bu di lapangan atau di masyarakat tentang kalau rambutnya berceceran, kukunya ini harus dikumpulkan, kemudian dimandikan. Ini semuanya. Nah, hukumnya apa Bu memandikan rambut kuku itu hukumnya apa sih Bu? Kita potong kuku nih, kukunya udah berantakan semuanya, atau habis potong rambut. Wajib tidak kita memandikan rambut dan kuku yang sudah dipotong? Wajib tidak Bu? Nggak tahu, baik. Fardunya mandi yang harus diperhatikan ketika mandi itu yang pertama niat, yang kedua adalah membasahi semua anggota tubuh tanpa terkecuali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut yang sudah dipotong itu wajib dimandikan tidak? Kuku yang sudah dipotong wajib dimandikan tidak? Jawabannya adalah tidak, kecuali ibu ketika sholat tadi kukunya mau dibawa sholat. Oh, saya kumpulin kuku saya korektor kuku. Jadi saya kalau potong kuku itu ya saya simpen kukunya buat kenang-kenangan. Kalau sholat juga saya bawa sholat. Rambut yang saya potong juga saya bawa sholat. Kalau rambut yang sudah dipotong mau dibawa sholat, otomatis harus dimandikan. Tapi ada tak Bu orang yang sholat ngambilin rambutnya sama ngambilin kukunya ditaruh di saku buat jimat katanya? Ada tak Bu? Jadi hukumnya nggak wajib. Ya sudah, dibuang aja sudah. Tapi kapan wajib dimandikan? Kalau mau dibawa sholat. Jelas Bu ya? Jadi rambut dan kuku dan anggota tubuh yang terpisah dari badan itu wajib dimandikan kapan? Kalau mau dibawa sholat. Kuku yang sudah berantakan tadi dikumpulin lagi. Mau dibawa sholat, otomatis harus dimandikan, dibersihkan. Rambutnya juga sama. Kok dimandikan kenapa? Karena mau dibawa sholat. Kalau nggak mau dibawa sholat, saya buang ke selokan. Ya sudah, nggak usah dimandikan. Ngapain harus dimandikan? Jelas Bu ya? Ini yang sering salah di masyarakat. Jadi kukunya dimandikan, rambutnya diambilin satu-satu, yang sudah berserakan diambilin, dimandiin. Tidak wajib. Yang wajib itu kalau memang mau dibawa sholat. Jelas Bu ya di sini? Ada yang bertanya? Kan ada orang yang lagi motong kuku, terus motong rambut, itu rambutnya dikumpulin, nanti kalau bersih itu dimandikan. Nah, iya. Dimandikan kalau mau dibawa sholat. Ibu tadi kan potong rambutnya rontok. Biasanya rambut rontok itu diapain Bu? Ya biasanya dicirin juga kan suka jatuh. Iya, maksud saya mau dikoleksi apa mau dibuang biasanya rambutnya? Dikumpulin mau dibuang, apa dikumpulin mau dibawain sholat? Katanya mau itu kita mandi itu harus dibawa mandi. Dibersihin kalau memang mau dibawa sholat. Ibu sekarang kan rambutnya berantakan nih, headnya 15 hari. Contoh, rambutnya setiap nyisir sudah kumpul 1 kilo kalau ditimbang Bu. Dikumpulin 1 kilo. Ini rambut mau diapain nih kira-kira? Sekarang tak tanya ke ibu. Ibu rambutnya mau diapain sih? Iya. Jadi wajib dimandikan kalau mau dibawa sholat. Kuku dikumpulin semuanya. Dikumpulin disapuin. Kenapa? Mau saya bawa sholat ya harus dimandikan. Kan kalau mau dibuang ya nggak usah, buat apa dimandiin Ibu ya, kan mau dibuang. Kecuali tadi mau dibawa sholat. Kalau nggak mau dibawa sholat ya biarin aja. Mulai dari muda sampai tua sudah ngumpul 3 lemari rambut saya. Nggak dibawa mandi dibersihin juga nggak apa-apa. Itu tradisi yang salah. Jadi ngajinya sambil ngantuk. Jadinya ya seperti itu. Iya. Suka dikumpulin, dimandikan wajib kapan? Kalau mau dibawa
Sekarang tak tanya ibu, selama ini rambutnya pernah tak dikumpulin di bawah sholat? Saya tanya yang sudah protol-protol, yang sudah rontok tadi itu. Enggak kan? Ya sudah, kecuali kalau mau dibawa sholat ya dikumpulin di mana? Karena mau dibawa sholat. Kalau nggak dibawa sholat, mau dibuang ya dibuang saja, nggak usah dimandiin. Ya nggak boleh. Kenapa? Yang nggak boleh itu adalah mau dibawa sholat tidak dimandikan. Tapi kan rambut itu biasanya umumnya rambut, kuku dan lain sebagainya itu biasanya kan dibuang ya. Nggak ada yang disimpan dikoleksi di lemari kan nggak ada. Ya, jelas Bu ya. Jadi selama haid tadi kok rontok rambutnya disisir dan lain sebagainya, nggak wajib dimandikan kecuali kalau mau. Jelas Bu ya? Kayaknya selama ini dimandiin terus Bu ya. Dipotong Ibu ya, sunnah. Jadi kuku itu sunnah dipotong setiap hari, dibersihkan, disisir rambutnya. Jangan nih waktu haid biar nggak rontok nih, nggak sisiran. 2 minggu nggak sisiran Bu, ngaca pingsan sendiri Bu, biar mukanya kaget. Ini rambut apa sapu ini kan? Ya bebersih. Jangan sampai suaminya pulang 2 minggu itu nggak sampoan, nggak sisiran, kukunya 5 cm. Astagfirullahaladzim, ini istri saya berubah jadi tetap Bu ya. Jadi walaupun haid dibersihkan kukunya, dibuang kukunya, jangan di ini. Kecuali Ibu pakai jimat nggak apa-apa, dikumpulin, gitu. Dipakai mau sholat, harus dimandikan. Kalau nggak nanya nggak ngerti. Nggak ada. Iya, mungkin itu tadi kenapa Bu? Yang mengumpulkan tadi dengernya pas harus ketika mau dibawa sholat. Memang benar dimandikan karena mau dibawa sholat. Rambut yang tadi rontok-rontok tadi hobinya dia memang dibawa kemana-mana. Termasuk sholat dibawa, ke pasar dibawa. Pokoknya saya itu tenang kalau bawa ke pasar bawa rambut-rambut saya. Jadi nggak bisa lepas dari rambutnya. Ya sudah, karena dibawa kemana-mana, otomatis kalau sholat harus dimandikan. Kalau nggak dibawa, ya tidak. Mau dibuang, ngapain dimandikan? Buang ya dibuang aja, nggak usah dikumpulin. Ketika haid, dia bebersih. Ya keramas, ya sisiran, kukunya dipotong, dirapikan. Tetap bebersih itu harus. Jangan sampai gara-gara haid jarang mandi, jarang keramas, jarang sisiran, jarang kukunya nggak dipotongin. Aduh, suaminya pulang pingsan Bu ya. Biar istrinya kaget. Ya, berubah istri saya. Gak apa-apa, jangan. Gak ada. Bebersih itu sunnah, terutama hari Jumat. Mau haid, mau apa, dibersihkan terus. Gak ada ceritanya tuh. Banyak terjadi di masyarakat. Contoh lagi Bu yang sering terjadi, bayi baru lahir. Tusannu fi sabi'atin masmul hasun wa halqu sya'rin wal adhan fil udhun. Yang sering salah di masyarakat, belum 40 hari jangan dipotong rambutnya. Ada nggak Bu seperti itu? Ada tidak? Banyak kan? Padahal sunnahnya apa Bu? Tusannu fi sabi'atin masmul hasun. Sunnahnya di hari ke-7 itu dikasih nama yang baik. Wa halqu sya'rin, rambutnya dipotong. Wal adhan fil udhun, kemudian diadzani. Itu salah kaprah. Dipotong kukunya, jangan. Akhirnya apa? Bayinya karena gatel, lecet semuanya. Kenapa? Belum 40 hari, jangan dipotong kukunya, rambutnya jangan dipotong. Ini madhab siapa tuh itu Bu ya? Sunnah dipotong rambutnya. Jangan dibiarin kuku bayi baru lahir kan suka ada panjang-panjang Bu ya. Dimarahin, jangan dipotongin. Belum 40 hari, ada belum 3 bulan, mau nunggu kayak singa aja ini. Nyakarin orang tuanya, nyakarin ini, nyakarin muka anak kecil, nggak sadar. Orang habis melahirkan aja jangan disir sampai 40 hari. Waduh, ini bisa pingsan suaminya itu Bu. Mandi itu boleh, jangan salah Bu ya. Orang yang sedang haid itu mandi Bu. Keramas juga boleh. Yang nggak boleh itu kalau dia mandinya mandi suci. Contoh, Ibu sudah tahu haidnya biasanya 10 hari.
atau 14 hari. Belum waktunya sudah mandi bersih. Boleh tidak? Ya nggak boleh. Karena ibu tahu, saya itu kalau head biasanya 14 hari. Ya ditunggu 14 hari. Maksudnya ditunggu itu bukan berarti saya nggak mandi 14 hari. Nggak keramas 14 hari. Waduh, suaminya bu pakai masker tidur sampingnya. Astagfirullah, suami saya. Istri saya ini jadi apa ini? Jadi tetap yang namanya mandi, mandi. Yang namanya bersisir, bersisir. Yang namanya keramas, keramas. Jangan sampai ketika haid seperti itu, tidak. Salah itu dari siapa itu semuanya. Tidak ada. Sunnah bebersih itu sunnah. Ya tadi, yang rambut, yang masalah rambut tadi itu kalau memang mau dibawa sholat, maka harus dimandikan. Kalau tidak dibawa sholat, ya sudah. Jangan kalau sudah haid terus gak bebersih sama sekali, males-malesan, males mandi, males sisiran, males sampoan, sudah baunya subhanallah. 1 kilometer sudah kecium suaminya, ini aroma istri saya, ini saya hafal nih. Kalau sudah air pasti begini nih baunya nih, tidak. Bebersih tetap ya Bu ya, tetap dibersihkan. Jelas Bu ya? Jadi apa? Jadi yang tidak boleh mandi, tidak boleh itu kalau mandinya niat suci. Sudah tahu waktunya, belum waktunya suci. Kok niat suci? Ya nggak boleh. Tapi kalau mandi biasa, aduh panas, ya Allah badan lengket, ini sudah mulai bau, ya sudah mandi, pakai sabun yang bersih, keramasan yang bersih, kalau gondrong ya dipotong rambutnya, kalau kukunya panjang ya dipotongin, nggak apa-apa, bersih. Jelas ya Bu ya? Itulah pentingnya belajar. Dia bisa membedakan mana kebiasaan yang benar, mana yang tidak maaf sesuai dengan syariat. Motong rambut bayi tadi sunnah, di 7 hari itu sunnah, memotong rambutnya sunnah. Diadanin, diinikan, dikasih nama 7 hari. Ada orang belum 40 hari, belum ada namanya, terus dipanggil siapa? Nah, nggak bisa. Jadi dikasih nama umur 7 hari, dikasih nama yang baik, kemudian diadanin di telinganya, kemudian dipotong rambutnya, dibersihin kuku-kukunya, sunnah. Jelas ya Bu ya? Ada lagi ditanyakan? Jadi umpamanya orang head atau habis melahirkan rambutnya dipotong juga Ya nggak apa-apa. Potong Bu yang bersih Bu ya, bersih dipotong rambutnya, potong kukunya, keramas yang bersih itu loh Bu. Jadi jangan ini nggak ada di dalam. jangan nunggu 40 hari ya. Ya terus nungguin siapa itu? Nungguin suaminya kabur. Tetaplah bebersih itu harus gitu kan. Itulah yang salah. Jadi tradisi yang salah di masyarakat. Ya karena tadi ngajinya sambil ngantuk tadinya. Jadi dengarnya setengah-setengah, yang setengahnya nggak didengerin. Jadinya salah kan? Kaprah. Nggak sedikit yang ngomong, jangan diinikan, nunggu 40 hari. Bayi jangan dipotong, rambutnya sudah gondrong namanya bayi Bu ya. Kukunya panjang, biarin saja tidak. Dibersihkan tangannya, bersihkan kukunya, bersihkan rambutnya, umiknya keramas, umiknya pembersih, potong kukunya, potong ini nggak apa-apa. Baik. Untuk adzan itu baiknya kapan? Adzan, baik. Sunnah itu di 7 hari. Tapi suatu kebaikan juga ketika habis lahir itu juga diadzani. Kenapa Bu habis lahir kok diadzani? Biar pertama kali kalimat yang didengar di telinga itu kalimat takbir. Kemudian diikomahi di telinga satunya. Barulah ketika ke-7 hari ada sunnah lagi. Sunnahnya apa? Diadzanin lagi. Ya Bu ya. Jadi habis lahiran jangan diputerin organ Bu. Orang Cirebonan biasanya kayak begini nih. Wah, alhamdulillah lahiran langsung organ tunggal 7 hari 7 malam. Itu anaknya jadi pedangdut nantinya. Ya, jadi pertama kali didengarkan di telinganya apa? Kalimat-kalimat yang baik diadzani, kemudian diikomahi, dingajiin, diinikan, barulah anaknya nanti jadi anak soleh. Dan ini habis lahiran, alhamdulillah kita tasyakuran. Tasyakurannya apa? Kita undang dangdut aja lah. Ya sudah dangdutan terus nanti anaknya kalau udah gede. Kenapa? Kecil dangdut terus diputerin. Joget terus nantinya. Ya Bu ya.
Jelas Bu ya? Jadi sunnah ketika habis melahirkan diadani di telinganya, kemudian diikomahin, kemudian nanti kalau sudah 7 hari nanti sunnahnya lagi diadanin lagi, kemudian dikasih nama yang baik. Ngasih nama jangan sembarangan Bu. Nemu tulisan di mana dikasih nama, nemu ini sembarangan, jangan. Kasih nama minta ke orang soleh. Pak, kasih nama buat anak saya, kasih nama buat ini, jangan sembarangan, jangan asal ngambil. Saya mau ngambil dari Al-Quran sendirilah, nggak minta petunjuk siapa-siapa, langsung buka Quran, langsung dinamakan Syaitoni, dipanggil Tony, anaknya kayak setan. Ini kan dari Al-Quran namanya, ya karena dia orang awam dikira di Al-Quran itu namanya Syaitoni, gitu kan? Dipanggilnya Tony, nama lengkap Syaitoni, makanya anaknya kurang ajar. Saya ngambilnya dari Al-Quran ini, iya dari Al-Quran, tapi yang baik. Jadi nama si Dolimin ada. betul. Artinya apa? Sudah ada. Artinya apa Bu? Nanti kan di akhirat nanti ketika nanti di padang mahsyar, ketika semua orang dihakimi nanti kan dipanggil dengan nama-namanya masing-masing. Nah, ibu nih diberdiriin di depan orang sejagat nih, sebumi semua dikumpulin, ibu dipanggil satu-satu. Kalau namanya kurang bagus, kira-kira malu tidak? Namanya contoh siapa ya? Ya, yang jelek-jelek lah pokoknya apa, tersesat lah namanya sesat siapa gitu kan. Malu. Dikasih nama yang baik. Karena Allah akan memanggil namanya nanti di akhirat, dipanggil satu persatu absennya sesuai dengan namanya. Kalau namanya baik, ya senanglah dipanggilnya, kita nggak malu. Ininya juga senang. Tapi kalau ngasih namanya kurang baik, ya malu lah. Gitu kan. Jadi apa? Ya dolin, malah dolin gitu kan. Jadi itu sedikit apa Bu? Artinya minta petunjuk ke orang soleh. Walaupun dari Al-Quran, kalau nggak tahu kan nanti repot nanti, ya kan? Walaupun boleh ngasih nama siapa saja sih boleh, nggak ada hubungannya. Tapi kalau nama baik itu kan jadi doa. Baik, ada yang tanya lagi Bu? Ada yang tanya Bu? Jelas ya? Syurutul wudu'i. Kita akan membahas, tadi kan sudah mandi Bu ya. Yang wajib diperhatikan di dalam mandi itu ada 2. Yang pertama apa Bu tadi? Niat. Yang kedua meratakan air ke semua anggota badan. Jadi nggak boleh ada yang ketinggalan, nggak boleh. Harus basah semuanya. Contoh, ada ibu-ibu rambutnya 3 meter panjangnya. Mulai dari lahir sampai umur 70 tahun nggak pernah dipotong rambutnya, panjang sampai 7 meter. Itu yang namanya rambut 7 meter harus basah semuanya. Satu aja nggak basah, nggak sah mandinya. Nggak sah mandinya, nggak sah sholatnya, nggak sah ibadahnya. Dosa. Jadi apa? Ya jadi harus basah semuanya. Yang punya jenggotnya tebal, ya harus bersih, harus basah sampai kulit jenggotnya, kumisnya, rambutnya, semuanya. Kok tebal-tebal? Semuanya harus sampai airnya. Jadi nggak ada celah sedikit pun yang badan, nggak apa-apa. Hemat air nih, setengahnya lagi besok mandinya, jatah airnya besok, bagian di hari ini. Jadi setengah-setengah mandinya, nggak apa-apa. Tapi kalau mandi wajib
harus basah semuanya. Rambut 7 meter harus basah dari ujung sampai ujung, basah semuanya. Jadi itulah yang namanya fardunya mandi. Jelas Bu ya? Baik, kita akan membahas tentang fardunya, syaratnya orang wudhu. Jadi orang wudhu itu juga ada syaratnya. Tadi fardunya orang mandi, sekarang kita akan membahas tentang faslun syurutul wudhu'i asyrotun. Syaratnya orang wudhu. Pertama Islam. Kalau selain Islam boleh tidak wudhu? Orang Nasrani, orang Majusi, penyembah api, penyembah berhala, boleh tidak wudhu? Ya tidak boleh, karena wudhu itu ibadah, ibadahnya orang Islam. Jadi kalau orang Islam boleh wudhu, tapi kalau selain Islam ya nggak boleh. Makanya syaratnya orang wudhu itu yang pertama harus Islam. Yang kedua, syurutul wudhu'i itu adalah tamyiz. Tamyiz itu apa Bu? Tamyiz itu adalah orang yang sudah punya akal, mulai sudah berakal, bisa membaca apa itu tamyiz. Patokan tamyiz itu apa sih Ustaz? Yang bisa membedakan mana itu tamroh, mana itu jamroh. Apa itu tamroh? Kurma dan bara. Kalau ibu punya anak dikasih kurma sama dikasih api, milih kurma, itu berarti sudah tamyiz. Kalau dikasih api sama kurma, ngambil api yang dimakan, berarti belum tamyiz. Artinya apa tamyiz? Sudah bisa membedakan mana ini yang makanan, mana ini batu. Ya gak tamyiz itu apa? Contoh, katiflin, kayak bayi yang belum tahu atau masih balita lah. Mungkin gak tahu ini kurma, ini makanan, kadang batu pun dimakan, kotoran ayam kadang dimakan juga sambil merangkak. Artinya apa? Itu belum tamyiz. Jadi tamyiz itu patokannya kalau sudah bisa membedakan. Atau orang yang belum nggak punya akal sama sekali, nggak bisa bedakan. Contoh orang gila. Orang gila, lahir langsung gila. Orang gila nggak boleh wudhu, atau nggak sah juga wudhunya, kan gila. Maka syaratnya orang wudhu yang kedua adalah harus tamyiz. Yang ketiga, an-niqa'u 'anil haidhi wan nifasi. Orang haid dan nifas nggak boleh wudhu. Nggak boleh. Kok nggak boleh Bu? Karena wudhu itu ibadah. Sementara ibadah orang haid itu diatur sama Allah. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Termasuk wudhu tadi, bagi orang yang haid dan orang yang nifas tidak boleh. Kemudian setelahnya apa? Wa amma yumna'u wusulul ma'i ilal basyara. Terus juga nggak ada yang menghalangi air ketika wudhu tadi untuk sampai ke kulit. Contoh penghalang itu apa Bu? Cat. Ibu di tangannya ada catnya. Cat itu bisa menghalangi air masuk ke kulit. Jadi orang yang berada catnya tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan kalau kena minyak itu kan licin ya Bu ya. Itu airnya masuk tidak? Masuk Bu ya. Masuk. Kecuali yang sifatnya tadi kayak nempel, yang nempelnya memang kayak cat. Maka itulah yang mencegah masuknya air ke dalam kulit. Jadi kalau ibu ada catnya, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Beda lagi dengan cat ini Bu, ada yang namanya cat tembok, ada yang namanya pacar. Pacar kan? Pacar kuku yang dari henna istilahnya Bu ya, apa di sini orang pesawat apa bilangnya? Hah? Itek kan? Bukan kutek ya? Pacar. Pacar yang dari pohon. Apa itu depannya Mak Minah itu? Nah, itu kan warnanya merah, tapi sifatnya bukan kayak cat tembok. Itu boleh, ya Bu ya. Jadi kayak henna itu bukan cat, tapi yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit itu adalah cat.
dan yang sifatnya sama kayak cat, contoh kutek dan lain sebagainya. Itu kayak cat. Jadi tidak boleh, harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, tidak sah wudhunya. Kalau tidak sah wudhunya, tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya, dosa. Gara-gara cat, tapi ujung-ujungnya ke sholat. Karena itulah pentingnya mempelajari fikih. Jadi gak ada yang menghalangi air untuk sampai ke kulit. Wasyam lilin. Ibu pernah kena lilin tidak, Bu? Kalau nggak pernah, nanti coba ambil lilin, tetesin ke tangannya. Lilin ini kayak cat, beda kayak pacar. Nah, tipek sama kayak cat. Tipek sama kayak cat. Lilin sama, karena kalau orang kena lilin kan kayak plastik tuh akhirnya, itu pun menghalangi air. Wahibir, tinta. Wa'inu hibrid, tinta. Wahinain bikhilafi atharihima. Hina, pacar. Pacar kalau masih nempel itu bisa menghalangi air. Tapi kalau pacarnya sudah dibersihkan, tinggal warna yang nempel di kulit tadi tidak menghalangi air. Kadang kan pacar kalau sudah kering kan nempel keras, ya kan Bu? Nah kalau masih nempel di kulit itu bisa menghalangi air. Tapi kalau sudah dibersihkan, tinggal warna oranye atau tinggal warna merahnya, maka warna atau bekasnya tadi tidak menghalangi masuknya air. Ada yang tanyakan Bu sampai sini? Wa waskhit tahtal adfar. Lah ini Bu yang hobinya ibu-ibu manjangin kuku nih. Yang hobinya manjangin kuku. Yang kukunya panjang-panjang, kok bawahnya ada hitam-hitamnya Bu? Hitam-hitam, entah itu kotoran ayam, kotoran sapi barangkali. Harus dibersihkan. Korek-korek kalau butuh nih, sekiranya airnya nyampe. Jadi apa? Jadi kotoran yang ada di dalam kuku yang di kukunya tuh itu juga bisa menghalangi air. Kecuali kalau memang sudah susah dibersihkan. Jadi di kukunya tadi sudah susah kotorannya. Memang bukan kayaknya memang saking lamanya jadi menyatu dengan daging ini Bu, kotorannya ini Bu, saking lamanya nempel gak dibersihin. Pokoknya sudah gak hilang kecuali harus diputus di jari jempolnya. Saking nempelnya kotorannya, saking bersihnya Bu tadi Bu ya. Kalau sudah sekiranya harus dipotong itu yang namanya jari gak bisa bersih ini sudah, maka dimaafkan. Cat juga sama, catnya sudah susah, nempel ke kulitnya itu bener-bener nempel. Pakai bensin sudah, pakai thinner sudah, pakai ini sudah, masih saja nempel. Kecuali cap pisau ini yang bisa menghilangin. Sudah, ditinggalkan, dimaafkan. Baik Bu ya. Baik, itu tadi apa? Itu tadi syarat orang wudhu itu tidak ada yang menghalangi air untuk masuk ke dalam kulit. Terus yang setelah syarat setelahnya adalah wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Ketika sedang wudhu, di atas tempat anggota tubuhnya tadi tidak ada sesuatu yang bisa merubah warnanya air. Contoh, ibu maskeran. Ini maskernya alami pakai kunyit. Jadi kunyit dipotong-potong nih Bu ya, ditempel-tempelin di mukanya nih. Nah, ketika wudhu itu air berubah dari kuning semuanya. Otomatis apa? Otomatis merubah sifatnya air.
Karena merubah sifatnya air, maka air tersebut menjadi berubah dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Otomatis bagaimana? Dibersihkan dulu kunyitnya. Kunyitnya dibersihkan sampai bersih. Sekiranya kalau dipakai untuk wudhu tadi sudah tidak berubah warna apa? Warna airnya. Kunyitnya sudah hilang. Atau merahnya dikasih apa biasanya merah-merah? Secang apa itu? Dikasih yang merah-merah itu pokoknya tradisional, entah apa nyari di kebun kayak pokoknya semuanya ditempelin ke muka semua. Berubah warna merah, tidak sah wudhunya. Bersihkan dulu, kunyitnya dibersihkan, ininya dibersihin. Sekiranya apa? Kalau dipakai wudhu airnya masih bersih. Kalau dipakai wudhu diusap-usap jadi kuning, jadi merah, jadi hitam, jadi apa? Tidak boleh. Pas maskeran apa saja. Jadi dibersihkan dulu maskernya. Dibersihkan dulu kalau apa tadi yang ditempel-tempelin sekiranya berubah warna air itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Kazak farod seperti kunyit. Baik Bu ya, ada yang tanyakan Bu di sini? Jelas ya Bu ya? Jadi bukan hanya di muka, di tangan juga. Contoh, apa saja yang sekiranya merubah warna air di anggota wudhu ketika dibasuh, maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau tidak dihilangkan, maka akan berubah sifatnya air. Karena air tidak memenuhi syarat, wudhunya tidak sah. Karena wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Jelas Bu ya? Kemudian yang setelahnya, wa ilmu bifardiyatihi. Ilmu bifardiyati itu artinya apa? Setiap orang yang wudhu itu harus tahu ilmu wudhu. Mana sih Bu yang wajib, mana yang bukan? Ayo saya tanya Bu, dari urutan yang pertama. Fardunya wudhu yang wajib itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa Bu? Kok diam semua kayak gak pernah wudhu ini semuanya. Ini pernah wudhu gak ini Bu? Ini mbah-mbah ini semuanya. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, habis niat Ibu biasanya ngapain? Basuh muka. Apa yang berdua? Nomor 3, tangan. 4, sebagian kepala. 5, kaki. 6, tertib. Itu yang wajib. Selebihnya sunnah. Antaranya wudhu kan tadi dibersihin dulu kunyitnya. Yang biasa jualan jamu tuh Bu. Jadi sebelum wudhu dibersihin dulu kunyitnya. Biar kalau wudhu tuh airnya nggak berubah. Nah, ada yang jualan jamu Bu. Tadi kubur-kubur hukumnya sunnah. Kemudian masukkan air ke hidung, keluarkan lagi, itu juga sunnah. Juga telinga sunnah. Artinya apa? Yang tidak disebutkan tadi hukumnya wajib. Yang disebutkan hukumnya wajib, yang tidak disebutkan hukumnya sunnah. Jelas Bu ya? Nah, wa alla ya'taqida fardun min furudihi sunnah. Jadi kalau wudhu itu Bu harus tahu. Jangan ragu, aduh ini kepala ini sunnah apa wajib ya? Jadi yang wajib harus tahu. Nah kalau nggak tahu, nggak sah nanti wudhunya. Ayo. Jelas Bu ya? Jadi kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau ragu-ragu, nggak sah wudhunya. Ini sunnah apa wajib? Ibu telinga sunnah apa wajib Bu? Ayo. Hah? Iya, pokoknya harus tahu. Nggak boleh ragu. Ini wajib, kaki wajib, ini sunnah. Kalau ragu-ragu, nggak sah wudhunya. Jadi harus apa Bu? Harus bisa membedakan mana wajib, mana sunnah. Nggak boleh
ragu. Terus syarat yang setelahnya itu adalah wal ma'u tahur, artinya airnya bersih, memenuhi syarat. Air bersih yang tidak boleh dipakai juga ada, Bu. Jadi airnya air yang suci dan mensucikan. Contoh, air sumur itu suci mensucikan. Air kelapa itu suci bersih tidak, Bu? Tapi tidak mensucikan. Nah, syaratnya orang wudhu tadi airnya harus bersih dan mensucikan. Jelas, Bu, ya? Air sumur, air laut, air sungai, air hujan, air es, air embun, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Wadukhulul waqti wal muwalati lidaimil hadath. Syarat yang terakhir adalah bagi orang yang punya penyakit beser. Tahu beser, Bu, ya? Jadi yang namanya pipis itu keluar terus, gak pernah berhenti, sakit dia. Syarat wudhunya itu harus ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, dibersihkan pipisnya, cebok yang bersih, langsung sholat. Dibersihkan pakai pembalut atau pakai tisu, disumpel, baru sholat. Itu khusus untuk orang yang punya sakit beser. Jelas, Bu, ya? Jadi yang sakit beser syaratnya harus sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat nggak boleh. Contohnya, aduh, zuhur jam 12. Jam 11 dia sudah wudhu, sudah mandi. Boleh tidak, Bu? Tidak boleh. Tunggu dulu masuk waktu zuhur. Kalau sudah Allahu Akbar, baru dibersihkan, baru dia wudhu langsung. Setengah jam kemudian, ya tidak boleh. Jadi sholatnya harus langsung. Khusus untuk orang yang sakit apa, Bu? Beser. Kalau nggak beser, ya bebas. Orang sehat, saya sholat zuhur, wudhunya dari sholat subuh, menjaga wudhu. Boleh tidak, Bu? Boleh. Mungkin malah sehari semalam nggak wudhu sama sekali, cuma sekali dia jaga wudhu 24 jam. Tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang beser, disyaratkan harus sudah masuk waktu sholat dan langsung sholat. Nggak boleh sholatnya ditunda. Baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan, boleh. Wallahu a'lam bishawab.